Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, keadaan baik, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan chapter 6 mengenai Prescriptive Analytics, Optimization, and Simulation. Khususnya kita akan membahas teknik-teknik yang dipakai di dalam Prescriptive Analytics. Salah satu teknik yang biasa digunakan adalah multiple goals. Ya, multiple goals. Multiple goals adalah ini secara definisi dulu. The analysis of management decisions aim at evaluating to the greatest possible extent how far each alternative advances managers towards their goals. Di dalam suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan. Ya, tujuan-tujuan ini seringkali harus dicapai secara bersama-sama, secara simultan. Misalnya perusahaan bertujuan untuk menghasilkan profit yang maksimal. Ya, itu kan tujuan perusahaan yang sangat penting ya, mendapatkan profit. Namun ada beberapa tujuan lain, goals lain yang harus dicapai oleh perusahaan. Misalnya tujuan untuk mencapai reputasi, tujuan untuk mengembangkan perusahaan supaya bisa lebih besar lagi, tujuan untuk menyejahterakan karyawannya, meningkatkan performance secara keseluruhan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Nah, tujuan-tujuan ini ya, harus bisa dicapai secara bersamaan, secara simultan. Different stakeholders have different goals. Ya, di dalam perusahaan ada banyak stakeholders. Ya, stakeholders ini punya kepentingannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya different stakeholders ini tujuan atau goals yang ingin dicapai dari stakeholders yang berbeda-beda dapat dilaksanakan, ya dapat dicapai secara bersama-sama, ya secara simultan goals. Nah, ini tujuan dari multiple goals, ya sesuai dengan namanya multiple, ya. Salah satu teknik yang sering dipakai untuk mencapai multiple goals adalah analytic hierarchy process (AHP) dan dikombinasikan dengan integer programming. Nah, ini yang sering dipakai. Contohnya digunakan untuk mengevaluasi investasi IT. Metode-metode untuk handling multiple goals selain AHP bisa digunakan utility theory, goal programming, linear programming yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya, chapter 641. Lalu ada juga point system. Nah, ini merupakan metode-metode yang umum dipakai untuk mencapai multiple goals. Teknik yang kedua adalah sensitivity analysis. Definisinya, attempts to assess the impact of a change in the input data atau parameters on the proposed solution, the result variable. Jadi intinya sensitivity analysis itu memanipulasi input data. Input datanya kita ubah-ubah, kita manipulasi, ya, kita modifikasi sedemikian rupa untuk menghasilkan result variable yang kita inginkan. Ya, kita bisa mengubah input datanya, misalnya stok bahan bakunya kita naikkan. Lalu kalau dalam penjualan, kalau harga barangnya kita naikkan, apa efeknya terhadap profit perusahaan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sensitivity analysis itu sangat penting karena yang pertama, allows flexibility and adaptation to changing conditions and to the requirements of different decision-making situations. Nah, di sini sudah cukup jelas. Jadi, dengan melakukan sensitivity analysis, kita melihat adanya fleksibilitas dan juga adaptasi dari perubahan-perubahan kondisi, ya, dari perubahan-perubahan kondisi yang kita bisa mainkan. Ya. Jadi kita tahu nih, kalau kita masukkan input sekian,
efeknya apa terhadap output. Nah, itu kita bisa tentukan ya, input apa yang paling optimal sampai menghasilkan output yang kita inginkan atau result variable yang kita inginkan. Yang kedua, provides better understanding of the model and the decision making situation it attempts to describe. Ya, karena kita bisa mengubah-ubah input data, kita jadi mengetahui input data apa yang paling terbaik untuk menghasilkan output yang optimal juga. Yang ketiga, permits the manager to input data to increase the confidence in the model. Ya, ini salah satunya adalah bisa melibatkan manajer untuk menginput datanya, ya, terutama data decision variable. Ya, bagaimana decision variable itu mempengaruhi output atau result variable. Sensitivity analysis ada dua tipe. Ya. Ada automatic sensitivity analysis, yaitu menggunakan linear programming. Yang kedua adalah trial and error sensitivity analysis. Nah, kalau yang menggunakan linear programming itu memakai aljabar yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya, part 1. Dan yang selanjutnya, trial and error sensitivity analysis, ini ya sesuai namanya, trial and error, itu kita mencoba-coba. Ya. Jadi input datanya kita coba-coba, yang mana sih yang paling optimal untuk menghasilkan result variable yang kita inginkan. Change some input data and solve the problem again. Ya. Change some input data, lalu kita melihat efek dari input data ini terhadap output variabel itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau belum sesuai, kita ubah lagi input datanya. Nah, itu trial and error sensitivity analysis. Lanjut. Yang ketiga, teknik yang ketiga adalah what if analysis. Nah, what if analysis sesuai dengan namanya what if. Bagaimana jika? Apa yang terjadi jika? What will happen to the solution if an input variable, an assumption, or a parameter value is changed? Nah, ini ada sedikit kemiripan dengan teknik yang sebelumnya. Ya. Contoh lainnya, what will happen to the total inventory cost if the cost of carrying inventories increases by 10%? What will the market share if the advertising budget increases by 5%? Nah, ini contoh yang biasa sering kita bisa lakukan ya untuk melakukan what if analysis. Ya, misalnya contoh lain yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. IPK misalnya, ya, IPK kalian. Apa yang harus kalian lakukan atau nilai apa yang harus kalian dapatkan supaya IPK-nya itu bisa sampai 3,5 untuk dapat cum laude, ya. Kalian harus dapat nilai berapa saja di mata kuliah, mungkin di tugas akhir gitu ya. Tugas akhir harus dapat berapa supaya kalian bisa mencapai IPK 3,5 pas akhirnya. Nah, di what if analysis, kita melakukan multiple cases and thereby change the percentage or any data in any other data in the questions as desired. Ya, jadi casesnya itu kita bisa ubah-ubah secara multiple ya, dan juga kita bisa mengganti change percentage ya, dari data-data lain untuk melakukan apa yang akan input datanya kayak gimana, lalu apa efeknya terhadap result variable. Demikian juga sebaliknya ya, kalau kita result variabelnya mau jadi seperti ini ya, misalnya increase by 5%, apa yang harus diubah di input variable. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis dengan melakukan what if analysis. Nah, ini contohnya ya, unit revenue, unit cost, ya, kita bisa mengganti misalnya 1.2 dollars diganti unit cost-nya 0,6 diganti. Nah, ini sini dibilang
change initial sales and sales growth rate to evaluate change in annual profit. Nah, kalau kita ini diubah ya, misalnya jadi 2 gitu ya. Unit cost-nya jadi 1. Nah, ini kita bisa melihat efek terhadap annual profit-nya bagaimana, dan cash flow-nya ini otomatis juga akan diupdate ya, juga akan termodifikasi datanya ya, semuanya ini. Nah, ini kita bisa menggunakan Excel ya, kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk melihat efek dari perubahan-perubahan variabel terhadap variabel-variabel lainnya ya, baik itu output variable, net profit, ataupun kaitannya dengan variabel-variabel lain. Nah, teknik selanjutnya adalah goal seeking. Nah, goal seeking adalah yang dilakukan mengkalkulasi the values of the inputs necessary to achieve a desired level of an output goal. Ya, jadi kita mau tahu apa yang akan terjadi kalau kita ada punya variabel, lalu kita ingin mencapai goal tertentu, ya, kita bisa memakai goal seeking. Contohnya, what an annual research and development budget is needed for an annual growth rate of 15% by 2018. Lalu, how many nurses are needed to reduce the average waiting time of a patient in the emergency room to less than 10 minutes. Jadi di sini kita bisa lihat contoh-contohnya yang dapat kita gunakan ya untuk menjalankan goal seeking. Ya, misalnya ya, how many nurses, ya, berapa banyak suster yang diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu sebanyak 10 menit di sebuah rumah sakit. Ya, kita bisa menggunakan goal seeking. Ini kalau pakai Excel ada fungsi khususnya ya, goal seeking ini. Nah, di sini kita lihat soalnya ini ya, find the interest rate, the internal rate of return atau IRR that yields net present value-nya of 0. Nah, goal-nya adalah NPV 0. Nah, di NPV itu kita bisa langsung men-set ya. NPV-nya kan 0. Nah, nanti di interest rate-nya ini udah ada kan ya, annual returns-nya, NPV calculation-nya. Nah, dia bisa langsung keluar kalau kita pakai goal seeking dengan men-set NPV-nya itu 0. Nah, Excel bisa langsung menghitung bahwa interest rate-nya supaya NPV-nya 0 itu adalah 38.77059%. Jadi bisa secara otomatis untuk dikalkulasikan dengan memasukkan goal-nya apa. Ya, goal-nya kita mau 0 NPV-nya. Nah, lalu sistem akan menghitung, ya, Excel akan menghitung bahwa interest rate yang diperlukan supaya NPV-nya 0. Nah, jawabannya adalah 38.77059%. Seperti itu. Okay, decision analysis. Decision analysis, the modeling of the decision situations that involve a finite and usually not too large number of alternatives. Jadi kita bisa melakukan decision analysis dan melakukan modeling decision situation yang melibatkan suatu jumlah yang terbatas dan biasanya alternatifnya tidak terlalu banyak. Nah, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama decision tables dan yang kedua decision trees. Apa itu decision table? Ya, decision tables adalah suatu cara untuk mengorganisasikan information dan juga knowledge in a systematic. Ya, kata kuncinya di systematic dan juga tabular manner, dan mempersiapkan data-data tersebut untuk analisa. Nah, di dalam tabel decision tables, kita bisa men-treat uncertainty dengan dua cara. Yang pertama adalah optimistic approach dan kedua pessimistic approach. Kalau optimistic approach itu the best
scenarios, ya, assumes the best possible outcome for each alternative will occur and then selects the best of the best. Nah, itu optimistic approach. Nah, sedangkan pessimistic approach assumes kebalikannya dari optimistic approach, assumes that the worst possible outcome for each alternative will occur and select the best of this. Ya. Jadi kita bisa pakai dua, apakah mau pakai optimistic atau pessimistic. Nah, untuk men-treat risk, kita bisa men-select the alternative with the greatest expected value. Ya, greatest expected value. Selanjutnya, teknik metode decision trees. Nah, decision trees itu menunjukkan relasi dari masalah secara grafis yang digambarkan, yang divisualisasikan dengan bentuk grafik, dan ini bisa kita handle, ya, can handle situations di dalam compact form, ya, yang lebih compact, ya. Kita bisa melihat analisa, hasil analisanya, di mana secara keseluruhan bisa kelihatan itu, ya, dengan lebih concise, dengan lebih jelas dan secara terstruktur, ya, dan divisualisasikan dengan menggunakan decision trees. Software yang biasa digunakan adalah 3H Pro dan Precision Tree. Kalian bisa googling lebih lanjut mengenai dua software ini, ya, yang sering digunakan untuk melakukan decision trees. Nah, ini contoh dari decision analysis. Ya, kita lihat example-nya. Ya, misalnya ada investment company is considering investing in one of the three alternatives. Yang pertama, bonds, obligasi, stok, saham, lalu certificates of deposit, ya, deposito. The company is interested in one goal. Tujuan company-nya dalam melakukan investasi hanya satu, yaitu maximizing the yield on the investment after 1 year. Ya, tujuannya adalah maksimisasikan keuntungan yang didapat dari investasi itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, the yield depends on the state of the economy sometime in the future, dalam kurung state of nature, which be in solid growth, stagnation, or inflation. Nah, bunga yang akan didapat nanti akan sangat bergantung pada 3 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, stagnation, kondisi ekonomi yang tidak bergerak, dan juga inflasi. Nah, expert, para ahli keuangan, mengestimasi annual yields-nya ini sebesar, ya, if there is solid growth in the economy, bonds, obligasi, akan mempunyai bunga 12%, stoknya 15%, and time deposit, ya, deposito bunga per tahunnya 6,5%. Kalau ekonominya itu stagnan, tidak bergerak, tidak bertumbuh secara bagus, ya, bonds itu cuma 6%, bunganya per tahunnya, stok 3%, time deposit 6,5%. Kalau ada inflasi, bondsnya itu 3%, stoknya malah loss 2%, bukannya malah ada bunga. Lalu time depositnya 6,5%. Secara umum kita bisa lihat time deposit nih yang paling stabil, ya, di 3 kondisi keadaan ekonomi. Oke, kita buat tabelnya. Nah, kita bisa buat decision table-nya seperti ini, ya, di tabel 6.3 sama tabel 6.4, ya, di slide 10. Kita lihat bonds-nya itu kalau solid growth 12%, stagnation 6%, 3%. Nah, ini tadi rangkumannya, ya, kalau dibuat tabel seperti ini. Nah, kalau multiple goals, nah, itu kita bisa men-create suatu daftar, ya, yang mana yang safety, ya, lalu dari segi liquidity-nya, likuiditas, ya, sejauh mana investasi ini dapat diuangkan, ya, segampang apa investasi yang kita lakukan itu dicairkan dalam bentuk uang, itu liquidity, likuiditas, ya. Kita lihat bonds,
Yieldnya 8,4%, safety-nya high, liquidity-nya high. Stocks 8%, safety-nya low karena ada kurang ya di sini ya. Kalau inflasi itu gimana? Liquidity-nya high. Semuanya high untuk liquidity. Kalau deposit yieldnya 6,5%, safety-nya very high karena sama semua nih di 3 kondisi ekonomi, liquidity-nya high. Ya. Dengan melihat multiple goals di dalam ya, yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, saya misalnya sebagai CFO, Chief Financial Officer, dengan melihat tabel seperti ini, kira-kira yang mana yang saya akan pilih? Ya, kemungkinan besar saya akan pilih ya yang ini, yang CDs ya, time deposito. Karena safety-nya itu very high, liquidity-nya juga high. Jadi lebih kelihatan gitu ya. Lebih rapi, lebih terstruktur ya. Karena lebih rapi, lebih terstruktur, lebih sistematis, ya, pengambil keputusan dapat lebih gampang untuk menentukan ya keputusan apa sih yang paling terbaik. Oke, kita masuk ke chapter, bukan chapter, simulasi ya, subbab lainnya di buku kita ya, chapter 6 ini. Apa itu simulasi? Sesuai dengan namanya, kita melakukan simulasi, membuat suatu kondisi yang benar-benar ya, yang secara real gitu ya, disimulasikan. Ya, di sini dibilang the appearance of reality. Ya, bukan reality, akan tetapi kita buat kondisi lingkungan seolah-olah seperti realitas. Ini merupakan sebuah teknik untuk melakukan eksperimen. Ya, misalnya what if analysis with a computer on a model of management system. Dan simulasi ini merupakan metode yang paling banyak digunakan di dalam DSS, Decision Support Methods. Ya, ini kalau kita lihat orang main game, ya, game balap, nah itu sebenarnya simulasi. Ya, di dalam game itu kan banyak game-game simulasi, ya, simulasi tempat permainan, ya, theme park, simulasi bus ada, lalu simulasi kota, SimCity, lalu simulasi balap mobil, ya seperti itu ya, diciptakan suatu kondisi, suatu situasi yang mirip dengan aslinya, keadaan realitas aslinya. Ini metodologi dari simulation. Ya. Kita bisa lihat real world problem. Ya, real world problemnya itu kita bisa deskripsikan itu seperti apa kejadian yang sebenarnya di lapangan. Lalu kita define the problem, konstruksi model simulasinya, test and validate the model, design and conduct the experiments, lalu evaluate the experiment result, dan implement the results. Dan hasil dari implementasi results ini kita bisa mengubah the real world problemnya. Nah, ini kalau kita lihat ada feedback ya dari setiap step ini. Ya. Ini merupakan proses of simulation. Tipe-tipe simulation. Simulation models allow us to investigate various interesting scenarios before making investment. Ya, jadi kita bisa mensimulasikan apa yang kalau kita investasi, kalau tadi contoh di sebelumnya ya, melakukan investasi gitu ya, kita bisa mensimulasikan nih. Kalau kita simulasi dengan menggunakan memakai deposito, ya kita tertarik investasi deposito. Nah itu kita dapat mensimulasikan setelah berapa tahun bunganya berapa, ya, kita dapat menghasilkan berapa uangnya, ya, lalu bond, saham, ya, itu bisa disimulasikan. Ya, demikian juga kalau kita mau ini asuransi, ya, ingin mencoba untuk mengapply asuransi, itu biasanya juga ada simulasinya, ya, simulasinya gimana, itu ya. Baik itu asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi rumah, ya, itu biasanya orang asuransi akan melakukan simulasi.
Nah, intinya adalah the real world operations are mapped into a simulation model. Major types of simulation. Pertama, probabilistic simulation, lalu ada time dependent dan time independent simulation, dan yang terakhir adalah Monte Carlo simulation. Ini yang sering digunakan di dalam dunia bisnis. Nah, kita akan coba membahas satu-satu ya, probabilistic, time dependent atau time independent, dan juga Monte Carlo simulation. Apa itu probabilistic simulation? Nah, kita lihat ada kata probabilistic di sini. Ya, berarti ada unsur probabilitas. One of or more of the independent variable, misalnya the demand in an inventory problem, are probabilistic. Ya, jadi kita memakai teori probabilitas ya, dalam melakukan simulation. Dan ada probabilitas, distribusi probabilitas. Ya, ini kalau kalian ingat di pelajaran statistik ada dua macam distribusi, ada discrete, ada continuous. Nah, apa itu discrete? Involve a situation with a limited number of events or variables that can take on only a finite number of values. Ya, discrete gampangnya nggak bisa koma-koma gitu ya, 1 koma sekian nggak bisa. Kayak jumlah orang. Nah, jumlah orang kan 5 orang, 10 orang, gitu. Nggak ada ya 5,5 orang, 10,5 orang. Gitu. Nah itu discrete distribution. Kalau continuous distribution, nah itu unlimited numbers of possible events. Ya, bisa koma dan bisa sampai unlimited numbers that follow density functions such as the normal distribution. Ya. Jadi continuous distribution itu mengikuti distribusi normal. Nah, ini contohnya, ini bisa digambarkan discrete versus continuous probability distribution. Ya, daily demand. Kalau discrete probability jadi 0,1. Ya, lalu ya seperti itu ya. Nah, ini daily demand is normally distributed with a mean of 7 and a standard deviation of. Nah, bisa dihitung min-nya apa dan juga standar deviasinya kayak gimana. Time dependent dan time independent simulation. Kalau time dependent itu bukan situasi di mana kita tidak penting untuk mengetahui waktunya. Ya, jadi situation in which it is not important to know exactly when. Ya, jadi kata kuncinya itu when the event occurred. Ya, dengan kata lain kita tidak peduli waktunya kapan, ya, jamnya kapan. Time-nya kapan, kita tidak peduli. Itu time independent, sesuai namanya ya, time independent. Nah, time may not be a factor in the simulation. Contohnya, we may know that the demand for a certain product is 3 units per day, but we do not care when during the day the item is demanded. Nah, ini juga cukup jelas ya. Kita mau tahu demand dari produknya itu adalah 3 units per day. Jadi dalam satu hari ada 3 unit. Tapi kita nggak gitu care, kita tidak gitu peduli kapan demand itu diperlukan dalam hari itu. Time dependent itu kebalikan dari time independent. Important to know the precise time. Contohnya, waiting line problems applicable to e-commerce. Ya, waiting line. Nah, ini perlu waktu kan. Kita perlu tahu waktunya kapan. Karena ada kalau nunggu itu ya, waktu tunggu, namanya juga ada waktu. Ya, waktu tunggu itu ada unsur waktunya. Ya, apakah waktu tunggunya berkurang dari misalnya dari 10 menit menjadi 5 menit ya, atau dari 5 menit menjadi 1 menit, itu ada unsur waktunya. Beda dengan time independent. Dia tidak peduli dengan waktu. Unsur waktunya tidak begitu dimasukkan gitu ya. Karena kan time independent. Nah, yang terakhir adalah Monte Carlo simulation. Nah, ini merupakan simulasi yang paling penting, paling umum dilakukan dalam business decision problem. Contoh aplikasi dari Monte Carlo simulation ini
itu paling sering dipakai untuk hedging foreign exchange risk, optimal plant capacity, forecasting water demand. Ini salah satu dari sekian banyak aplikasi ya, yang menggunakan simulasi Monte Carlo. Ya. Softwarenya adalah Oracle Crystal Ball dan kita juga bisa memakai Excel. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau kita pakai Excel ya, ini ada beberapa kriteria dalam metode Monte Carlo itu sendiri ya. Jadi run thousands of trials in seconds. Trials pick random values for each assumption obeying distributions. Each result plotted on the forecast distribution. Probability of any given flow rate now known for standard design. Ya, ini jadi DFSS Liquid Pump Stochastic Optimization. Ya, jadi ini tentang liquid pump ya. Nah, ini flow rate forecast-nya ya, bisa dilakukan simulasi. Forecasting-nya bagaimana dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Ya, jadi keluar semua hasilnya di sini. Ya, kita bisa menggunakan Excel dan output-nya itu cukup detail. Ya. Topik selanjutnya adalah Visual Interactive Simulation. Kalau tadi kan simulation menggunakan model matematika, ya, Monte Carlo, ya. Itu sangat matematis sekali ya, probabilistik, time dependent, time independent. Nah sekarang sudah jauh lebih canggih, yaitu bisa menggunakan Visual Interactive. Apa itu Visual Interactive? A simulation method that lets decision makers see what the model is doing and how it interacts with the decision made as they are made. Jadi ini lebih interaktif ya, interaktif. Kalau kita ada mengubah sesuatu di input variabelnya misalnya, nah itu bisa secara visual digambarkan. Dan ini menggunakan animated computer graphic display to present the impact of different managerial decisions. Animation menggunakan animasi dan VR, virtual reality. Nah, ini udah sangat canggih sekali ya jadinya. Ya. Sama juga kalau kita main game, ya, The Sims gitu ya. Ya. Dulu kan terkenal ya The Sims, game simulasi kehidupan nyata, kehidupan orang sehari-hari ya, The Sims. Ya, kita kalau nyuruh orangnya ngapain itu langsung kelihatan tuh dia bisa ngapain aja gitu. Dan efeknya apa? Dia bisa jadi marah, ya, lalu dia bisa jadi kelakuannya berubah. Nah, salah satu software yang bisa digunakan untuk visual interactive simulation ya, adalah Simio. Ya, Simio ini ya, bisa digunakan biasanya di manufacturing ya. Nah, simulation software lainnya ada Analytica, Excel Add-ins, Crystal Ball, Oracle Crystal Ball, lalu Arena, Simio yang tadi user friendly VIS software, Extensim dan juga SAS. Ya, SAS ini kita ada package-nya lagi yaitu JMP untuk melakukan simulation. Oke, baik. Saya kira itu poin-poin penting yang perlu kita perhatikan di dalam chapter 6. Ya, baik di part 1 ataupun part 2 yang sekarang kita sedang bahas. Saya kira saya asumsikan kalian sudah baca bukunya. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada masukan, saran, kritik, kalian bisa langsung kontak saya atau menggunakan forum yang sudah saya siapkan di Moodle. Ya, kita masih ada, kalau nggak salah 2 kali pertemuan lagi. Ya, selanjutnya kita akan bahas big data ya setelah ini. Saya harap kalian sudah mulai untuk membaca-baca ulang chapter yang ada di buku. Ya, bukunya kan udah saya kasih. Kalian bisa baca-baca untuk persiapan UAS nanti. Ya, nanti kita akan diskusikan UAS-nya mau seperti apa. Ya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya. Oke, baik.
Terima kasih sudah mengikuti kuliah online ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, ya, dimanapun kalian berada dan kapanpun. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan, dan juga saya harap kalian nggak bosen ya di rumah terus, ya, karena kita bagaimanapun juga harus menerapkan ya, physical distancing, karena itu sangat penting sekali untuk menekan penyebaran virus. Ya, oke, baik, terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Ya, nanti kita jumpa lagi di pertemuan kelas online selanjutnya. Ya.